Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori kenegaraan dalam Islam. Yang pertama yaitu pemikiran politik Sunni. Pemikiran tokoh-tokoh politik Sunni, yaitu 1. Ibnu Abi Rabi. Ibnu Abi Rabi berpendapat bahwa pada surat Al-An'am ayat 165 dan An-Nisa ayat 59 merupakan landasan pemikiran tentang kepatuhan terhadap pemimpin. Kedua ayat tersebut menjelaskan penegasan Allah bahwa Ia telah memberikan keistimewaan kepada para pemimpin atau raja dengan segala keutamaannya dan memperkokoh kedudukan mereka di buminya. 2. Al-Ghazali. Al-Ghazali juga memiliki pandangan yang sama dengan Ibnu Abi Rabi, namun dengan teks yang berbeda. Al-Ghazali berpandangan bahwa Tuhan merupakan sumber kekuasaan, kemudian Tuhan memberikan kekuasaan tersebut kepada sebagian hambanya atau kepala negara. 3. Ibnu Taimiyah. Senada dengan Ibnu Abi Rabi dan Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa umat Islam membutuhkan kepala negara tidak hanya sekedar untuk menjamin jiwa dan harta, namun juga untuk menjamin terselenggaranya hukum-hukum Tuhan. 4. Al-Mawardi. Berbeda dengan ketiga tokoh Sunni di atas, Al-Mawardi menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara bersumber dari perjanjian antara kepala negara rakyatnya atau yang sering disebut juga berdasarkan kontrak sosial. Dari perjanjian ini maka lahirlah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik. B. Pemikiran politik Sunni sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pemikiran politik Sunni menggambarkan prinsip yang lebih mengutamakan keharmonisan dan kestabilan dalam politik Islam. Pemikiran tersebut didasarkan pada latar belakang dan kecenderungan tokoh-tokoh Sunni tersebut dalam persoalan politik kenegaraan yang dihadapi pada masa mereka. Mereka mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dengan bertitik tolak pada pemberian legitimasi atau keabsahan kepada sistem pemerintahan yang sedang berjalan atau mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi. 2. Pemikiran politik Syiah. Syiah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang mendominasi pemerintahan dan kekuasaan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. 3 sekte besar yang berpengaruh kepada mazhab Syiah yaitu Zaidiyah, Ra'iliyah atau Sab'iyah, dan Imamiyah atau Isna Asyariyah. 3. Pemikiran politik Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang memisahkan diri dari barisan Ali setelah arbitase atau tahkim yang mengakhiri perseteruan dengan kontak senjata antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Pandangan Khawarij lebih demokratis. Hal ini dapat dipahami dari sosiologis masyarakat Arab yang mengutamakan syura yang berpendapat justifikasi dalam Islam setelah terkubur oleh ambisi politik Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertentangan Ali dan Muawiyah mereka anggap penyebab krisisasi yang terjadi dalam Islam atau terjadinya chaos dalam tubuh Islam, tidak berkembangnya tradisi syura, dan menonjolnya ambisi pribadi atau golongan untuk menduduki jabatan khalifah juga menjadikan mereka sebagai kelompok yang berusaha kembali ke prinsip demokrasi dengan mengabaikan ambisi-ambisi tersebut. 4. Pemikiran politik Mu'tazilah. Mu'tazilah pertamanya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada pemerintahan Ali. Sebagai reaksi atas ini, mereka sengaja menghindar dan memperdalam pemahaman agama serta meningkatkan hubungan kepada Allah. Mu'tazilah berpendapat bahwa dengan kemampuan akalnya manusia dapat mengetahui 4 hal, yaitu Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, kebaikan dan kejahatan, serta kewajiban menjalankan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Sikap politik Mu'tazilah terdapat kondisi yang berkembang sejak masa Ali. Mereka memandang tokoh-tokoh yang terlibat perselisihan dan pertentangan pada pemerintahan Ali adalah sahabat-sahabat Nabi yang saleh.